Itu adalah kegiatan ekonomi. Kemudian sekarang kita masuk dalam materi yang baru. Materi yang baru di sini adalah materi terkait permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran.
melakukan tawar menawar di pasar yang disebut sebagai penawaran dalam materi ini. Bukan ya? Bedakan. Di dalam IPS atau dalam ekonomi ada istilah permintaan dan penawaran, tetapi bukan kegiatan yang kita lakukan di pasar melakukan tawar menawar dengan penjual. Ya, bukan ya? Bedakan baik-baik. Penawaran di sini artinya ketika harga naik, tetap
melihat harganya atau melihat kualitasnya? Kualitasnya dilihat. Ya, mantap ya. Jadi kalau kualitasnya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Bintang mengatakan bahwa dia lebih suka beli baju dengan melihat kualitasnya, berarti dia tidak peduli harganya. Mantap. Jadi guys, kalau dilihat dari kemampuannya Bintang ini daya belinya mantap sekali, toh? Karena kualitasnya yang dilihat. Kemudian apa contoh lain? Kalau begitu ke penawaran, apa contoh lain dari yang sering kita jumpai di pasar mengenai penawaran? Apa harga yang biasa naik kalau di pasar? Harganya baju lagi, harga baju naik lagi. Kenapa naik harga baju? Produsen melihat bahwa Bintang sering melakukan pembelian baju, maka memberikan ke harga yang lebih mahal. Oke, jadi mantap. Oke, sekarang bagaimana kita akan menerapkan konsep permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana kita menerapkannya? Apa yang harus kita lakukan? Kan sudah dibaca nih juga faktornya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melihat permintaan dan penawaran ke depan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bagaimana menerapkan konsep permintaan dan penawaran? Kalau konsep permintaan, ya, siapa tadi? Bisa bicara? Bisa kok? Bisa konsep permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, kalau misalnya ingin membeli sesuatu, kalian belilah, kalau ada uangnya belilah dari sekarang. Jangan menunggu harga yang lebih mahal atau jangan melihat keadaan pasar. Misalnya musim ajaran baru, tahun ajaran baru, nantilah di situ saya beli kulkas dan sebagainya. Tetapi kalau ada uang dari sekarang, bisa juga kita membeli dari sekarang supaya harganya itu tidak mahal. Kalau sudah sampai di target yang sudah kita sudah ditargetkan untuk dibeli, misalnya pada tahun ajaran. Kemudian kalau ada uangnya, beli ini memang payung. Kenapa? Jangan menunggu hujan baru kita membeli payung. Karena apa? Pasti mahal. Kenapa mahal? Ya nama penjual, dikasih naik harganya karena orang tetap akan melakukan pembelian. Jadi mulai dari sekarang, beli ini dari sekarang meskipun musimnya kemarau, tidak apa-apa beli payung, ya kan bisa dipakai untuk melindungi diri dari matahari, ya. Jadi ini untuk konsep permintaan. Kalau konsep penawaran, misalnya nanti kalian memiliki hal-hal yang ingin dijual, barang-barang yang akan dijual, lihat situasi pasarnya. Kalau kalian memiliki misalnya buku, mau jual buku itu pada saat hari masuk ajaran baru. Jangan kalian, contoh yang lebih bagusnya adalah beras. Kalian memiliki beras banyak, jangan jual beras kalian pada saat musim panen, tapi simpan itu, kemudian nanti dijual kalau sudah tidak ada yang memiliki beras, karena bisa kalian mendapatkan harga yang lebih mahal, menjual dengan harga yang lebih mahal. Itu yang disebut dengan penawaran. Oke ya, paham toh? Paham. Kalau begitu, kalau sudah paham silakan ditulis dulu sedikit. Ini materinya, ya. Tulis di buku catatannya. Tulis pengertian penawaran
Belum selesai.